salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang distribusi obat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ulfah Khalifatunisa dengan NIM 2401143 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Fitri Bizana dengan NIM 2401107. Perkenalkan, nama saya Maulida Putri dengan NIM 2401114. Saya Muhammad Imam Hanafi dengan NIM 2401117. Perkenalkan, nama saya Nurfara Madenijon dengan NIM 2401124. Perkenalkan, nama saya Salsa Fadilah dengan NIM 2401134. Perkenalkan, nama saya Sofianisa Effendi dengan NIM 2401138. Perkenalkan, nama saya Syadi Sodi Rahman dengan NIM 2401137. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Salsa Fadilah. Kepadanya dipersilakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari distribusi obat. Apa itu distribusi obat? Distribusi obat merupakan proses perpindahan obat atau penyaluran obat dari sirkulasi darah ke dalam ruang intrasel atau sel jaringan, serta kembalinya obat ke aliran darah. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar, proses ini tuh bersifat bolak-balik, di mana obat bergerak keluar dari pembuluh darah menuju organ-organ di jaringan, lalu kembali lagi ke aliran darah. Setelah berada di dalam pembuluh darah, obat ini dapat ditemukan dalam dua bentuk loh, yaitu terikat dengan protein darah atau dalam bentuk bebas. Saya akan menjelaskan mengenai protein plasma dan ikatan obat dengan protein. Protein plasma merupakan komponen utama dari bahan padat dalam plasma manusia dengan konsentrasi sekitar 7,0 sampai 7,5 gram per desiliter. Terdiri dari campuran kompleks yang tidak hanya mencakup protein sederhana, tetapi juga protein terkonjugasi seperti glikoprotein dan berbagai jenis lipoprotein. Protein plasma berperan dalam fungsi fisiologis penting, termasuk transportasi zat dan pengaturan keseimbangan tubuh. Dalam farmakologi, interaksi obat dengan protein plasma menentukan efektivitas dan durasi kerja obat. Baik, selanjutnya, cara kerja obat dalam tubuh. Obat dalam tubuh terdapat dalam dua bentuk, yaitu bentuk bebas dan yang terikat pada protein, terutama albumin dan alpha-1 asam glikoprotein. Obat dalam bentuk bebas bersifat aktif secara farmakologis dan memiliki jangkauan distribusi yang luas. Sedangkan obat yang terikat pada protein tidak aktif dan penyebarannya terbatas. Ikatan antara obat dan protein biasanya bersifat reversibel dan mempengaruhi kadar obat bebas serta efektivitas terapinya. Besarnya ikatan ini dipengaruhi oleh jenis protein dan karakteristik obat. Jalur distribusi obat pada setiap rute pemberian obat ada dua, yaitu jalur internal dan jalur parenteral. Jalur internal yaitu pemberian obat melalui saluran gastrointestinal seperti pemberian obat melalui sublingual, bukal, rektal, dan oral. Kerugian pemberian obat melalui jalur internal adalah absorpsinya lambat, tidak dapat diberikan kepada pasien yang tidak sadar atau tidak dapat menelan. Sedangkan jalur parenteral adalah transdermal, injeksi endotrakeal, pemberian obat ke dalam trakea menggunakan endotrakeal tube, dan inhalasi. Pemberian obat melalui jalur ini dapat menimbulkan efek yang sistematik atau lokal. Barir darah otak, sifat obat yang melewati barir darah otak dan contoh obat. Barir darah otak berfungsi sebagai penghalang efektif dalam mengatur masuknya obat ke dalam otak. Salah satu metode yang dikembangkan untuk meningkatkan penghambatan obat ke dalam otak adalah teknologi nanopartikel yang membantu meningkatkan konsentrasi obat di dalam jaringan otak. Secara umum, obat dapat melewati barir darah otak melalui mekanisme difusi pasif atau transportasi yang difasilitasi oleh karier khusus. Difusi pasif terjadi jika obat bersifat larut di dalam lemak.
sehingga dapat melewati sel endotel, pembuluh darah otak, dan masuk ke dalam jaringan otak. Selanjutnya yaitu sifat obat yang melewati barrier darah otak dan juga contoh obatnya. Yang pertama yaitu keberadaan grup kimia tertentu. Obat dengan struktur molekul kecil itu jauh lebih mudah untuk melewati barrier darah otak dibandingkan dengan obat yang memiliki struktur lebih besar dan juga kompleks. Karena molekul kecil itu lebih mudah berdifusi melalui sel-sel pembatas barrier darah otak. Contoh obatnya yaitu ada morfin dan juga diazepam yang memiliki struktur sederhana dan mampu melewati barrier darah otak dengan lebih mudah untuk memberikan efeknya di sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu sifat lipofilik. Barrier darah otak itu sebagian besar terdiri dari lapisan lemak, sehingga obat yang bersifat lipofilik atau mudah larut dalam lemak itu akan lebih mudah untuk menembus barrier ini dibandingkan dengan obat yang bersifat hidrofilik atau mudah larut dalam air. Contoh obatnya yaitu ada diazepam dan juga amfetamin. Diazepam itu adalah obat penenang yang bekerja di otak, sedangkan amfetamin itu merupakan stimulan yang bisa masuk ke otak untuk meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat. Yang ketiga yaitu ukuran molekul. Semakin kecil ukuran molekul suatu obat, maka semakin mudah pula obat tersebut untuk menembus barrier darah otak. Dan sebaliknya, jika obat tersebut memiliki ukuran molekul lebih besar, maka obat tersebut cenderung sulit untuk masuk tanpa bantuan mekanisme transportasi khusus. Contoh obatnya yaitu ada L-Dopa yang digunakan untuk mengobati Parkinson, karena ukurannya kecil dan dapat diubah menjadi dopamin di otak. Yang keempat yaitu kelarutan dalam air atau hidrofilik. Obat yang bersifat hidrofilik atau mudah larut dalam air cenderung sulit untuk menembus barrier darah otak. Tetapi beberapanya tetap bisa masuk dengan bantuan sistem transportasi khusus. Contoh obatnya yaitu ada glukosa dan juga levodopa, yang dimana glukosa itu masuk melalui transporter khusus karena sangat dibutuhkan oleh otak. Sedangkan levodopa itu menggunakan transporter asam amino untuk mencapai otak dan diubah menjadi dopamin. Itu penjelasan mengenai transfer obat melalui plasenta. Nah, plasenta adalah organ yang berperan dalam sistem reproduksi dan perkembangan janin. Perpindahan obat dari ibu ke janin biasanya dilakukan melalui difusi sederhana, yaitu perpindahan zat yang berkonsentrasi lebih tinggi ke zat yang berkonsentrasi lebih rendah tanpa memerlukan energi tambahan. Sehingga konsentrasi obat dalam darah ibu serta aliran plasenta ini sangat menentukan seberapa banyak obat yang mencapai ke janin. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi transfer obat melalui plasenta. Yang pertama, kelarutan dalam lemak. Obat yang larut dalam lemak akan lebih mudah berdifusi melewati plasenta dan masuk ke sirkulasi janin. Contohnya, tiopental. Yang kedua, derajat ionisasi. Obat yang tidak terionisasi lebih mudah menembus plasenta. Sebaliknya, obat yang terionisasi lebih sulit melewati membran. Contoh obat yang sulit melewati plasenta karena terionisasi yaitu subnisilkolin dan tubokarin. Yang ketiga, ukuran molekul. Obat dengan berat molekul kurang lebih 500 Dalton mudah melewati plasenta. Berat molekul 500 sampai 1000 Dalton agak sulit melewati. Berat molekul besar dari 1000 Dalton sangat sulit melewati. Contoh obat yang sulit melewati plasenta yaitu heparin dan antikoagulan. 4. Ikatan protein. Obat yang tidak terikat protein lebih mudah melewati plasenta. Obat yang terikat protein lebih sulit menembus plasenta. Contoh obat yang mudah melewati plasenta yaitu kokain, anestesi gas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama itu ikatan obat dengan protein plasma. Hanya obat dalam bentuk bebas yang dapat berdifusi ke jaringan dan mencapai efek terapeutik. Keterikatan obat dengan protein plasma mempengaruhi intensitas efek, durasi kerja, serta proses eliminasi obat dari tubuh. Yang kedua, aliran darah ke jaringan. Obat tersebar ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Semakin tinggi aliran darah ke suatu jaringan, semakin cepat pula obat mencapai dan terdistribusi di dalam jaringan tersebut.
Yang ketiga, permeabilitas kapiler. Struktur membran sel di berbagai jaringan memiliki tingkat permeabilitas yang berbeda. Kapiler di organ seperti hati dan ginjal lebih mudah ditembus oleh obat dibandingkan kapiler di otak, yang memiliki sawar darah otak yang membatasi pergerakan zat. Baik, dari penjelasan materi teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa distribusi obat merupakan proses perpindahan atau penyaluran obat dari sirkulasi darah ke ruang intrasel atau sel jaringan, serta kembalinya obat ke aliran darah. Kemudian, obat yang didistribusikan dalam plasma seringkali berkaitan dengan protein, terutama albumin dalam berbagai derajat. Bagian obat yang terikat bersifat indikatif atau tidak aktif, sementara bagian obat yang tidak terikat dapat bekerja secara bebas atau bersifat aktif sehingga mampu menimbulkan respon farmakologis. Rute pemberian obat memiliki jalur distribusi yang berbeda. Pemberian obat secara internal melibatkan sistem pencernaan, sementara pemberian obat secara parental melibatkan injeksi ke dalam jaringan tubuh. Obat-obat juga dapat melewati barier darah otak dan plasenta, tergantung pada sifat-sifatnya. Demikianlah presentasi materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian atau kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.